Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini yaitu pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan judul subtema Tumbuhan Sahabatku. Materi pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 2. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. 2. Menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Sahabat MHG, kita awali pembelajaran 3 ini dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau hanya melibatkan satu induk saja. 2. Perkembangbiakan vegetatif ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namun, pada pembelajaran 3 ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Ada 7 yang ingin saya sampaikan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Yang kedua, tunas adventif. Yang ketiga, umbi akar. Yang keempat, umbi batang. Yang kelima, umbi lapis. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Yang ketujuh, geragi. Kita awali perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Di sini saya tampilkan contoh tumbuhannya. Ada tumbuhan nanas, kemudian ada bambu, kemudian ada pohon pisang. Tentunya masih ada tumbuhan yang lain yang berkembang biak dengan tunas. Berikutnya yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di ketiak daun. Nah, saya tampilkan di sini ada gambar cocor bebek. Kita lihat di sela-sela bagian daun ini ada calon tumbuhan baru atau tunasnya. Berikutnya, perkembangbiakan dengan umbi akar. Jadi umbi itu adalah bagian tumbuhan yang berkembang atau tumbuh di dalam tanah. Nah, di sini umbi akar yang saya contohkan di sini adalah singkong. Yang kedua adalah wortel. Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan umbi, namun umbi batang. Di sini contohnya adalah kentang. Berikutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Saya contohkan ada dua di sini. Ada bawang merah, bawang putih juga termasuk dengan umbi lapis. Di sini ada tumbuhan namanya bunga bakung. Berikutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Di sini ada jahe, ada lengkuas, ada temulawak, ada kunyit. Ya, tidak hanya ini saja, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal, misalnya rumput. Di rumput itu berkembang biak dengan akar tinggal. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan geragi.
Ada dua yang saya tampilkan di sini. Ada rumput teki, ada stroberi. Nah, perkembangbiakan dengan geragi ini sering dinamakan juga dengan stolon. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan membelah diri. Nah, contohnya di sini adalah ganggang hijau atau kita kenal dengan nama algae. Ini berkembang biak dengan membelah diri. Sahabat MHG, berikutnya kita juga akan mempelajari tentang ide pokok pada sebuah paragraf. Namun, pada pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduksi, 2 ada paragraf induksi, 3 paragraf narasi, 4 paragraf deskripsi, 5 paragraf eksposisi. Nah, 1, 2 ini pembagian paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sedangkan nomor 3 sampai 5 ini berdasarkan isinya. Mari kita bahas satu persatu. Paragraf deduksi yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Contoh, di sini ada sebuah paragraf, kita lihat bacakan. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Situs internet ini misalnya saja Kuiper, video, sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Nah, di sini ada beberapa kalimat, salah satunya dijadikan sebagai kalimat utama. Nah, kalimat utamanya ini ditulis dengan huruf tebal. Ini adalah kalimat utamanya, ada di depan. Nah, disebut dengan paragraf deduksi. Nah, di dalam kalimat utama ini ada yang namanya ide pokok. Nah, kalau kita amati betul, kita pahami betul, ide pokoknya apa di sini? Kegiatan belajar secara online. Ini adalah ide pokoknya. Berikutnya ada paragraf induksi. Paragraf induksi yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Saya bacakan di sini. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan yang 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan. Dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi kalimat utamanya ada di bagian akhir. Ini namanya paragraf induksi. Kira-kira apa di sini? Ide pokoknya. Nah, ide pokoknya adalah kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikutnya paragraf narasi. Nah, paragraf narasi adalah paragraf tentang pengisahan atau suatu kejadian dan cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Jadi di sini paragraf narasi adalah paragraf tentang pengisahan suatu kejadian dan cerita. Jadi bisa kejadian atau cerita. Nah, di sini saya tampilkan contoh. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat.
ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut, karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar. Kalau kita amati di sini, ada urutan peristiwanya. Jadi, ciri-cirinya yang lain ada urutan peristiwa. Kemudian ada tokohnya. Nah, ini salah satu juga ciri dari paragraf narasi. Berikutnya ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu peristiwa atau benda secara mendetail. Contohnya di sini kita lihat, dia memakai rok panjang warna coklat. Jadi sudah kita mulai menggambarkan warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun memikat hati orang yang memandang. Nah, di sini paragraf sedang menggambarkan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Nah, ini dikatakan sebagai paragraf deskripsi. Berikutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang mengandung penjelasan. Informasi, atau juga pengetahuan yang berkaitan pada topik yang akan ditulis oleh si penulis. Saya ulang lagi, paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang mengandung penjelasan, informasi, atau juga pengetahuan. Contoh, air di dunia ini mempunyai jumlah yang sama atau tetap. Proses pada air di dunia ini disebut dengan siklus hidrologi. Siklus ini dimulai dengan air di permukaan tanah yang terkena panas dari matahari. Kemudian akan menguap dan menjadi awan di langit. Awan-awan tersebut diterbangkan oleh angin ke segala penjuru dan menjadi jenuh. Ketika awan tersebut jenuh, maka awan akan berubah menjadi sebuah hujan, sehingga air kembali lagi ke dalam permukaan bumi. Nah, di sini ada penjelasan terjadinya hujan atau siklus hidrologi pada air. Paragraf eksposisi. Berikutnya ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif yaitu paragraf yang memuat pernyataan ajakan. Contoh, masih cukup banyak guru dan orang tua murid yang kurang sabar mendidik anak-anaknya. Padahal dalam mendidik anak dibutuhkan kesabaran agar kita dapat melihat potensi terbaik anak tersebut. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai orang tua dan guru, kita lihat di sini, oleh sebab itu sudah seharusnya kita sebagai orang tua dan guru mendidik. Ini merupakan ajakan. Jadi mendidik dengan sabar yang berorientasi pada proses agar anak kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini ada ajakan. Nah, paragraf sedemikian ini namanya paragraf persuasif. Jadi, sahabat MHG, bisa saya simpulkan di sini jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi, paragraf ekspositif atau eksposisi. 2. Ada paragraf persuasif. 3. Ada paragraf deskripsi. Ada juga yang namanya paragraf deduksi dan paragraf induksi. Dua hal yang saya tulis terakhir ini adalah paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Deduksi, kalimat utamanya ada di depan. Paragraf induksi, kalimat utamanya ada di akhir. Demikian sahabat MHG, materi tutorial
pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.